Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadi Rivaldi, NIM 1802004046. Sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen rantai pasok. Di sini saya mengambil judul perancangan supply chain manajemen SCM PT Gudang Garam Tbk. Indonesia merupakan pasar konsumen yang besar dan beragam dengan persentase perokok dewasa yang signifikan. Diperkirakan 60% laki-laki dewasa di Indonesia adalah perokok. Dari total penduduk yang mencapai lebih dari 240 juta jiwa, PT Gudang Garam Tbk adalah produsen rokok kretek terkemuka. Rokok kretek identik dengan Indonesia yang merupakan salah satu sentra utama perdagangan rempah di Indonesia di dunia. PT Gudang Garam Tbk dengan paksa pasang rokok dalam negeri sekitar 20%. Dihitung berdasarkan estimasi perseroan dan hasil riset lembaga independen. Merupakan produsen rokok kretek terkemuka, produk-produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Nusantara. PT Gudang Garam Tbk menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 43.000 orang yang sebagian besar terlibat dalam produksi rokok, termasuk sigaret kretek, tangan, dan operator mesin produksi, serta kegiatan operasional lainnya seperti distribusi, penjualan, dan pemesanan. Kesejahteraan karyawan menjadi perhatian utama dari standar keselamatan kerja dan penyediaan fasilitas kesehatan hingga pelatihan kepemimpinan, manajemen, administrasi, dan keterampilan teknik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar perusahaan. PT Gudang Garam Tbk secara tidak langsung juga mendukung penciptaan lapangan kerja bagi kurang lebih 4 juta komunitas di sektor perkebunan tembakau dan cengkeh yang menyediakan bahan baku perseroan, serta sektor distribusi seperti pengeceran dan pedagang asongan yang terbesar di Indonesia. Industri rokok terbesar termasuk perseroan, merupakan sumber utama pendapatan cukai dan pajak bagi negara. PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah perusahaan produsen rokok pelosok Indonesia. Perusahaan ini didirikan tanggal 26 Juni 1958 oleh Suryo Wino Wijojo yang merupakan pemimpin dalam produksi rokok kretek. Suryo Widojo adalah seorang pengusaha Indonesia yang merupakan pendiri Gudang Garam, salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Sebelum mendirikan Gudang Garam, dia sempat bekerja di pabrik rokok 93 milik pamannya. Berkat kerja keras dan kerajinannya, dia mendapat promosi dan akhirnya menduduki posisi direktur di perusahaan tersebut. Berikut rantai bakso dari PT Gudang Garam. Di sini ada pemasok, penerima bahan baku, gudang, actuality assurance, departemen keuangan, pihak manajemen, bagian pembayaran, ada accounting, barang jadi, produksi, pengiriman, penjualan, toko, pelanggan, gudang, paket, pemasaran, responsif, dan customer service. Adapun hasil dari analisis rantai pasok pada gambar di atas di PT Gudang Garam Tbk secara keseluruhan dari hulu ke hilir bisa dilihat pada gambar di atas. Untuk aliran informasi bisa diartikan sebagai berikut. Perusahaan akan menerima bahan baku dari pemasok, kemudian disampaikan di gudang sebelum diproduksi terlebih dahulu melewati quality assurance, yaitu yang bertanggung jawab untuk memastikan bahan baku sudah memenuhi standar kualitas buat diproduksi. Setelah diproduksi kembali lagi melewati quality assurance untuk memastikan produk yang akan dipasarkan sudah memenuhi standar kualitas produksi untuk di setiap komponennya. Di tengah-tengah proses quality assurance dan proses produksi ada pihak manajemen yang mengawasi setiap proses kegiatan tersebut.
Seluruh barang jadi dicatat oleh accounting. Pihak manajemen bagian pembayaran akan membayarkan bahan baku dari pemasok dicatat oleh accounting. Semua barang jadi akan dipaketkan. Setelah dipaketkan terlebih dahulu melewati bagian pemasaran untuk membuat strategi pemasaran produk. Ada resepsionis perusahaan yang akan mencatat keseluruhan data barang jadi dan data bagian pemasaran. Setelah barang dipaketkan, kemudian akan dikirim ke gudang, dikirim ke toko, dan ada juga pembagian penjualan yang akan menjual produk langsung ke pelanggan. Pelanggan akan mencari produknya di toko. Apabila tidak tersedia, maka pelanggan bisa menghubungi langsung ke bagian customer service. Customer service kemudian meneruskan informasinya tersebut kepada resepsionis perusahaan, dan resepsionis informasi ini kemudian akan diterima oleh bagian pemasaran yang akan mengecek ketersediaan produk di bagian pemasaran. Apabila di bagian pemasaran tersedia, maka produk tersebut akan dikirim melalui gudang dan distribusikan kepada pelanggan, baik itu melalui toko ataupun penjualan langsung. Mungkin sekian presentasi supply chain manajemen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.